Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal CPNS 2024 yang bukan lagi TIU. Ini adalah tes karakteristik pribadi dengan materi dan soal asli dengan topik profesionalisme part 1 serta soal tambahan mirip soal asli. Selanjutnya adalah tes karakteristik pribadi bagian profesionalisme. Ciri-ciri TKP adalah terdapat gangguan atau yang lain bersifat personal sehingga pelaksanaan pekerjaan terganggu, serta gangguan atau permasalahan profesionalisme yang menjadi berkaitan dengan dilema antara memilih pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan profesionalisme tersebut. Nah, kita lihat contoh soal. Di kantor saya ditugaskan di bagian pelayanan. Suatu hari ada seorang tamu yang sangat rewel. Saya akan A. Melayani dengan malas-malasan, B. Meminta teman lain untuk melayaninya, C. Melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik, D. Melaporkan keberatasan, dan E. Melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melayani yang tidak bisa saya lakukan. Nah, triknya di sini adalah utamakan pilihan jawaban mencerminkan tindakan mengedepankan pelaksanaan pekerjaan. Jika terdapat dilema, pertimbangkan alasan yang sangat penting dan sangat mendesak untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi kita lihat jawabannya. A. Melayani dengan malas-malasan. Nah, tindakan ini tidak mencerminkan keprofesionalisme dan tidak memberikan pengalaman pelayanan yang baik kepada tamu. Bagian B. Meminta teman lain untuk melayaninya lebih baik dari pilihan A, karena Anda mengakui kesulitan tapi masih ada potensi untuk mempengaruhi pengalaman tamu negatif. Yang bagian C. Melayani seperti biasa dengan yang terbaik. Ini adalah tindakan tepat karena menunjukkan sikap profesionalisme dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun ada tantangan. Bagian D. Melaporkan kepada atasan. Ini bisa menjadi langkah yang diperlukan tergantung pada seberapa serius masalahnya, tapi tidak harus menjadi reaksi pertama. Bagian E. Melakukan yang biasa dilakukan dan tidak melayani yang tidak bisa dilakukan. Ini adalah respon yang realistis. Anda telah berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, dari segi penskoran, yang paling buruk itu adalah yang pertama ya, bagian A ini, melayani secara malas-malasan, berarti tidak profesionalisme. Kemudian adalah skor yang kedua, dia meminta teman untuk melayaninya, itu sesuatu yang ya artinya mengakui kesulitan tapi bukan hal yang profesionalisme yang dilakukan. Kalau profesionalisme berarti harus mengatasi sendiri ya. Kemudian bahagian E, melaporkan kepada atasan. Nah, ini juga merupakan salah satu jalan untuk itu. Tapi ini tidak harus ya menjadi reaksi pertama. Artinya pada saat ada menghadapi tamu seperti itu, kita harus bersabar dulu ya. Kecuali kalau dia memukul atau apapun, nah kita harus melapornya kepada atasan. Jadi ini melangkah yang selanjutnya ya. Ini melalui posisi yang ketiga ini ya, dari atas ya. Kemudian selanjutnya melakukan yang bisa dilakukan, tidak melayani yang bisa saya lakukan. Nah, ini bukan realistis dan dilakukan sendiri. Namun begitu, ini juga belum melakukan peranan yang lebih baik lagi. Memberikan pelayanan terbaik tapi belum melakukan lebih baik lagi. Dan dengan sesuai dengan kemampuan Anda ya. Yang menjadi yang terbaik di sini adalah tindakan tepat ini nomor 5. Tetap bersikap profesional apapun itu, karena pada tantangan seperti tantangan tamu yang rewel, tapi tetap kita harus bersikap profesionalis dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun ada tantangan. Nah, itu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian C, melayani seperti biasa dan memberikan solusi, memberikan yang terbaik. Selanjutnya nomor yang kedua. Saya sudah bekerja lama di sebuah perusahaan dan tidak mendapat promosi jabatan. Suatu hari rekan saya yang baru beberapa bulan, maksudnya bulan di sini ya, bekerja mendapatkan promosi jabatan. Sikap saya apa? Ya, pertama A, mengatakan bahwa ada persekongkolan. Bagian B, pastikan saya akan datang juga. Bagian C, meningkatkan kinerja, dapat kesempatan promosi. D, tetap bekerja dengan seperti biasa. E, tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Jawaban bagian A. Dikatakan di sini pasti ada persekongkolan, berarti
Ini mengasumsikan persekolahan tanpa bukti konkret tidak produktif dan bisa memicu pemikiran negatif yang tidak perlu. Kemudian bagian B pada giliran saya akan datang juga. Ya, sikap optimistik tapi tidak memberikan langkah konkret untuk meningkatkan peluang promosi. Bagian C meningkatkan kinerja agar dapat kesempatan promosi. Ini adalah langkah yang tepat. Dengan meningkatkan kinerja, Anda meningkatkan peluang untuk mendapatkan promosi di masa depan. Kemudian bagian D tetap bekerja seperti biasa. Ini mungkin baik untuk tetap konsisten dalam pekerjaan Anda. Jadi tidak. Tapi mungkin juga perlu langkah-langkah tahapan untuk mencapai promosi. Kemudian bagian E tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Ini adalah reaksi yang drastis dan tidak disarankan kecuali benar-benar tidak bisa diperbaiki. Nah, untuk penskoran yang pertama, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. inilah nilainya 1, pasti ada persekongkolan. Ini jelas adalah pikiran negatif dan tidak mempunyai bukti konkret. Selanjutnya adalah tidak terima memutuskan keluar dari perusahaan. Artinya kalau ini masih lebih baik daripada kita menuduh yang bukan-bukan tanpa ada bukti. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yang 3 poin adalah pasti giliran saya akan datang. Yang jelas kita berpasrah, tapi tanpa langkah konkret tidak mungkin untuk meningkatkan peluang promosi. Yang keempat adalah tetap bekerja seperti biasa, tetap konsisten, tapi mungkin juga perlu langkah-langkah yang tambah untuk mencari promosi. Jadi ini artinya nomor 4 ini lebih bersemangat daripada nomor 3 ya. Nomor 3 pasrah, yang keempat ini tetap bersemangat. Nah, yang jawaban yang benar adalah bagian C, meningkatkan kinerja agar dapat kesempatan promosi. Inilah langkah yang tepat. Dengan meningkatkan kinerja, kita bisa meningkatkan peluang promosi ya. Jadi bos kita akan melihat bagaimana pekerjaan kita. Kalau memang bagus, pasti kita dipromosikan. Kalau tidak ya jelas tidak. Jadi kita yang jelasnya kita tingkatkan kinerja. Jawaban yang paling tepat adalah C, meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi. Selanjutnya nomor yang ketiga. Salma sebagai ketua kelompok sedang memimpin jalannya pertemuan untuk membahas tugas dari dosen yang harus dikumpulkan 1 hari dari sekarang. Salah satu anggota kelompok tidak hadir pada saat itu. Yang dilakukan Salma adalah A, mengerjakan tugas dengan apa yang sesuai kemampuan setiap anggota kelompok. B, mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati anggota kelompok. C, tetap melakukan diskusi kelompok dan pengerjaan tugas tanpa menunggu anggota yang tidak hadir. D, mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran anggota. E, membagi tugas setiap kelompok dengan secara aktif menghubungi teman yang tidak hadir. Ini merupakan soal ACVR atau soal yang sudah pernah muncul di ujian CPNS. Dan ini adalah soal SKD CPNS tahun 2023. Kita jawab. Bagian yang mengerjakan tugas dengan apa adanya sesuai kemampuan setiap anggota kelompok ini menjadi tindakan sementara, tapi tidak menjamin kualitas kerja yang optimal tanpa input dari semua anggota. Kemudian bagian B, mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati kelompok. Kesesuaian semacam ini tidak efektif ya, karena tidak mempertimbangkan tanggung jawab dan tujuan kelompok. Ya suka-suka aja. Jadi kalau suka-suka ya dikerja tidak, mau kerja boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah ini berarti bukan keputusan yang tepat. Kemudian bagian C, tetap melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan tugas tanpa menunggu anggota yang tidak hadir. Ini juga respon efektif, ya resiko sebenarnya ya untuk anggota yang tidak hadir, namun kita perlu memberikan empati kepada anggota yang tidak hadir. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kemudian yang bagian D, mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran anggota kelompok. Ini juga langkah penting untuk menghalangi anggota yang tidak hadir. Apapun alasannya, yang jelas tidak bisa hadir. Ya, ini merupakan hal yang kurang bagus juga sih, karena cuma hanya mengkonfirmasi tanpa ya memberikan pengerjaan tugas itu harus yang lebih dipentingkan. Ya. Kemudian bagian E, membagi tugas setiap kelompok dan secara efektif menghubungi teman yang tidak hadir. Nah, ini langkah yang bagus ya, karena tetap menghartakan komunikasi dan pembagian tugas meskipun ada yang tidak hadir. Jadi ini kayaknya langkah yang paling tepat. Kita lihat skornya. Skor yang pertama itu tugas hati kelompok ya, ini memang tidak benar karena suka-suka ya, jadi tidak efektif, tidak profesional. Kemudian yang kedua, menghormati ketidakhadiran anggota. Langkah untuk menghormati tidak usah sekedar mengkonfirmasi saja,
jelas apapun mengenai apapun alasannya kenapa dia tidak bisa hadir, hanya berfokus kepada itu tanpa harus ada mengerjakan tugas ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas apa adanya. Ya, ini juga termasuk bagus, cuma kadang kelompok tanpa ada kualitas kinerja ya tidak juga optimal ya. Ya, kita harus mengoptimalkan segala apa yang ada. Yang keempat, ini tetap melakukan diskusi kelompok ya. Ini tetap melakukan diskusi, artinya tetap profesionalisme dan mengerjakan tanpa menunggu anggota yang tidak hadir. Wah, ini juga betul ini benarnya melakukan diskusi kelompok, namun kurang empati terhadap anggota yang tidak hadir. Jadi yang paling bagus itu adalah bagian E, membagi tugas setiap kelompok dengan tetap aktif menghubungi teman yang tidak hadir. Artinya tetap mengerjakan pekerjaan dan tetap memperhatikan teman yang tidak hadir dan kenapa dia tidak hadir. Nah, ini langkah bagus karena tetap mempertahankan komunikasi dan pembagian tugas meskipun ada yang tidak hadir. Jadi bagian yang benar, bagian yang paling tepat adalah bagian C. Membagi tugas setiap kelompok dengan tetap secara aktif dan menghubungi teman yang tidak hadir. Nomor yang keempat, saya sangat senang dengan alasan yang A dekat, dengan A disiplin dengan mempunyai skor tinggi, C bertanggung jawab, D mau mendengar masukan dari bawah, D memberitahu hal-hal yang harus dikerjakan. Ini merupakan soal latihan yang merupakan soal prediksi ya, sehingga jawabannya ada pada part 2 mendatang. Namun sebelum kita tinggalkan video ini, kita lihat dulu pepatah atau Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nasihat agar bersemangat ikut ujian CPNS ya. Keberanian bukanlah keberanian untuk menghadapi kematian, tetapi untuk menghadapi kehidupan. Bukan keberanian untuk berhenti, tapi untuk melanjutkan. Napoleon Bonaparte. Semoga apa yang saya terangkan di video ini bisa menjadi bahan atau informasi atau pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang TKP yang ada di ujian CPNS 2024 nanti, dan semoga berhasil untuk mendapatkan impiannya. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.